guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya mau menanggapi tentang kasus yang lagi viral sekarang ini, yaitu kasus pengeroyokan ya atau penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa remaja di Tapanuli terhadap nenek-nenek. Info yang saya dapat itu nenek-neneknya dari konferensi pers kemarin, yang saya dapat infonya bahwa nenek itu ODGJ gitu, katanya sih begitu, tapi saya nggak baca terlalu lengkap gitu. Tapi sekilas yang saya baca memang nenek tersebut adalah ODGJ. Nah, sebelum kita lanjut kepada penjelasan atau tanggapan dari saya tentang video yang viral di TikTok tersebut, ada baiknya nih rekan-rekan semua silahkan di subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama anak hukum yang memiliki keinginan mempelajari hukum pidana. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, beberapa minggu ini saya tidak mengupload video karena saya lagi dalam masa pemulihan. Kemarin ada sedikit terkena batuk, jadi ya memang cuaca yang berubah-ubah itu membuat saya harus beristirahat. Nah, di sini ada catatan tentang pengeroyokan. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa yang dilakukan seorang anak tersebut adalah tindak pidana penganiayaan. Jadi penganiayaan itu diatur di dalam KUHP pasal 351. Nah, di sini disebutkan di dalam ayat satunya mengatakan bahwa penganiayaan itu diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Tapi mohon maaf terlebih dahulu, ini memang rujukan KUHP yang lama, tapi isi pasalnya sama, mungkin ada perbedaan daripada sanksi denda. Tapi kalau untuk sanksi penjaranya mungkin kurang-kurang lebih sama. Saya memang tidak menggunakan KUHP baru, jadi saya menggunakan KUHP yang lama. Nah, kalau misalkan penganiayaan tersebut mengalami luka-luka berat, jadi yang bersalah atau pelaku tindak pidana itu diancam dengan penjara paling lama 5 tahun. Nah, bagaimana kalau pelaku melakukan hal tersebut atau penganiayaan tersebut dan mengakibatkan si korban itu meninggal? Maka maksimal sanksi pidananya itu adalah 7 tahun penjara. Nah, kita balik lagi kepada anak ya. Jadi di sini konsepnya adalah anak yang melakukan penganiayaan. Nah, yang tadi pasal 351 yang saya sampaikan adalah pelakunya orang dewasa. Nah, kalau anak itu dilakukan itu diatur dengan aturan khusus. Nah, jadi di catatan saya ini disebutkan bahwa apabila anak tersebut melakukan suatu tindak pidana ya di pasal 81 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka penjara yang dijatuhkan terhadap anak tersebut paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalau yang tadinya 5 tahun maka ditambah setengah dari 5 tahun. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa kenapa anak juga tetap harus dilakukan diberikan sanksi pidana, karena memang sebenarnya anak itu adalah aset daripada negara dan bangsa. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ini kan sebenarnya kepolisian, kejaksaan, terus kemudian pengadilan, itu semuanya mengedepankan yang dinamakan restoratif justice. Nah, restoratif justice ini adalah pendekatan yang dilakukan di luar pada pengadilan.
Nah, kalau dilakukan pendekatan di luar pada pengadilan, menurut saya kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau misalkan hal-hal yang dia lakukan itu sudah kelewatan, maka menurut saya tidak adalah salahnya untuk dijatuhi suatu hukuman, baik itu sanksi pidana, denda, sanksi penjara ataupun sanksi sosial dan juga denda gitu, tergantung kesepakatan. Nah, jadi menanggapi kasus yang ada di Tapanuli ini, menurut saya memang mereka itu udah remaja, udah menginjak usia-usia 17, 18, 19 ya. Oh, kalau misalkan masih SMA berarti 17 ke bawah ya, atau 18 ke bawah. Maka mereka itu masih dalam kategori anak memang, dan itu dilindungi oleh dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana mereka harus dilindungi daripada fisik dan mentalnya. Tapi kalau mereka sudah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum, menurut saya patut untuk dipertimbangkan sanksi pidana yang diberikan. Nah, restoratif justice ini juga tidak harus berhasil semua. Mungkin di kepolisian dia tidak berhasil, kemudian dinaikkanlah ke penuntut umum. Nah, di penuntut umum kemudian dilakukan lagi restoratif justice. Nah, kemudian pada saat restoratif justice kemudian tidak menemukan jalan tengahnya dan jalan keluar, akhirnya kemudian dinaikkan lagi kepada proses peradilan. Nah, kalau memang rasanya memang anak ini tidak menemukan jalan tengah dan jalan keluar, menurut saya memang sanksi pidana lah jalur terakhir. Nah, sanksi pidananya itu memang kalau saya lihat di pasal 81 ayat 2 tentang sistem peradilan pidana anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak itu paling lama setengah atau 1/2 dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi maka kita lihat paling lama itu adalah setengah dari maksimum. Kalau misalkan 5 tahun, maka setengah dari 5 tahun itu maksimumnya yang diambil. Jadi menurut saya untuk sanksi penjara itu sebenarnya boleh dilakukan, boleh saja dilakukan, tapi memang tidak lupa dengan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum adalah restoratif justice. Nah, kalau misalkan restoratif justice-nya tidak berhasil, maka ya memang proses hukumnya berjalan terus. Tapi kalau misalkan berhasil, maka ya memang ada kesepakatan antara dua belah pihak nih, antara si nenek dan antara si pelaku dan juga pihak yang berwajib, dan juga disaksikan oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, jadi menurut saya di sini saya sangat menegaskan bahwa untuk memberikan suatu pelajaran di zaman sekarang, memang etika dan moral itu harus ada kerjasama antara orang tua, antara guru, antara masyarakat, antara penegak hukum. Nah, ini semuanya harus berkolaborasi dalam menciptakan generasi-generasi kita yang lebih baik lagi. Karena memang semenjak terjadinya COVID-19 itu pendidikan dilakukan di rumah, maka tingkat pendidikan moral itu bukan sedikit ya, menurut saya lebih banyak menurunnya daripada meningkat gitu. Nah, jadi memang saran dan solusi dari saya adalah adanya kolaborasi dari beberapa bukan oknum ya, tapi beberapa kaitan lah gitu, misalnya kayak masyarakat, orang tua, guru, terus kemudian penegak hukum, itu harus memiliki kolaborasi sehingga mereka bisa bisa terbentuk dengan baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang dari kasus Tapanuli itu ya, dari beberapa remaja yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, bukan pengeroyokan sih, tapi lebih tepatnya kepada penganiayaan. Jadi kalau mereka itu bukan anak-anak, maka 351 yang harus dijerat untuk mereka. Tapi kalau mereka anak-anak, maka setengah dari hukuman orang dewasa. Nah, itu dulu ya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe kalau memang video yang saya berikan ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan,
Silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan membaca dan akan membalas itu, mungkin dari komen atau mungkin juga saya akan membahas melalui video. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan. Jangan lupa sekali lagi luangkan waktu untuk menonton video yang saya paparkan. Terima kasih, bye bye.